Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam acara webinar Geopolitik Laut Natuna. Kami menghadirkan narasumber Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc dari Deputi 3 Kemenko Marves, Ketua IAITB, kemudian Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi Mehmet, MT, Kepala Bidang Geologi Lingkungan, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, juga selaku Sekjen Maketi IAGI. Kemudian narasumber yang terakhir, Insinyur Oki Oktariadi MSI, penyelidik bumi utama di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi. Dengan moderator Bapak Insinyur Indra Badri sebagai Ketua Mageti Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia. Baik, silakan kepada Bapak Indra Badri, saya persilakan untuk memulai webinarnya. Terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman sejawat yang hadir pada siang hari ini. Kita kali ini akan membahas tentang geopolitik di Laut Natuna ya. Sebagaimana kita ketahui, situasi dan kondisi Laut Natuna ini sangat secara geologi sangat potensial. Tolong di unmute dulu ya yang ini. Sangat potensial ya. Dan terdapat posisi geografinya itu berada di antara negara-negara tetangga ya, antara tetangga. Kalau catatan di sini ada negara-negara yang mempunyai kepentingan seperti ada Filipina, ada Vietnam, ada Malaysia, dan ada juga dari Cina ya. Dan semua negara itu berkepentingan terhadap sumber daya alam yang ada di sana ya. Menurut catatan Laut Natuna ini mempunyai potensi gas ya, katanya terbesar di dunia ya, dan potensi perikanan ya yang cukup besar, dan potensi geowisata juga yang sangat besar ya. Jadi kondisi geologi yang ada di Kepulauan Laut Natuna ini itulah yang menjadi cukup menjadi perhatian ya, dan seringkali ada hal-hal yang bergesekan ya, berhubungan dengan batas wilayah, seperti adanya zona eksklusif, kemudian ada landas kontinen, dan semua itu seperti yang pernah kita dekat, semuanya berpengaruh kepada politik, strategi untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Barangkali itu pengantar dari saya sementara ini. Kita akan lanjutkan dengan pembicara sekarang yang akan diantarkan oleh Pak siapa dulu Pak?
Pak Mehmet. Izin Pak Ketua. Ya. Oh ya. Izin Pak Ridwan Jamaluddin, Dr. Ridwan Jamaluddin karena tugas ke Mentawai jadi tidak bisa hadir tadi pagi ini. Ke Mentawai. Ya. Mohon maaf karena tidak bisa hadir di Zoom ini. Pak Ridwan Jamaluddin. Ya, kami mohon maaf kalau begitu ya. Untuk sementara akan dipresentasikan yang pertama Pak. Boleh. Mehmet. Ya, saya dulu. Atau Pak Oki dulu untuk mengisi pengganti dari Pak Ridwan dulu boleh. Ya, oke. Silakan. Ya, dulu. Ya, oke. Saya dulu. Ya. Halo Pak Mehmet. Pak Mehmet ya, adalah Wahyudi Mehmet adalah Kepala Bidang Geologi Lingkungan di Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi ya. Beliau S1 dan diperolehnya di ITB, kemudian S2-nya di ITB dan S3-nya di Unpad ya. Beliau adalah memang bidang ini menguasai bidang politik ini, geopolitik dan pengembangan sumber daya alam, terutama khususnya sumber daya geologi. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan presentasi beliau kali ini. Silakan Pak Wahyudi Mehmet. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah berkenan hadir menyempatkan diri dalam waktunya untuk berdiskusi, kita saling berbagi ya. Kadang-kadang saya berpikir dalam hati gitu ya, dalam pikiran saya sebagai geologis kadang-kadang mendengar geopolitik. Apa itu geopolitik? Padahal kalau kata geo itu adalah geo bumi kan gitu. Nah, geo bumi politik. Nah, tapi ada itu ternyata di definisi geopolitik adalah suatu pengelolaan berdasarkan pengelolaan negara atau untuk militer terutama dan juga ekonomi berdasarkan dari geografi. Nah, geografi sendiri sebetulnya ada hubungannya juga dengan geologi. Kalau geologi lebih ke bawah permukaannya ya. Mungkin Mbak Mel untuk ininya slide-nya. Untuk slide-nya, slide awal. Nah, terus saya juga baca-baca apa itu geostrategi adalah berdasarkan turunan dari geopolitik juga. Ada juga geoekonomi gitu kan. Nah, kita sebagai geologis kan belajar di bawah permukaan. Kita geologis tidak melihat itu di bawahnya, di atasnya ada laut, ada hutan, atau ada tanah. Kita belajar batuan. Nah, dalam pelajaran itu ada batuan, ada struktur, petrologi, struktur, fosil, dan sebagainya. Jadi ininya geopolitik untuk Laut Natuna. Saya mewakili sebagai Sekjen Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia. Tuannya tadi Pak Indra Badri. Ya, lanjut. Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 Bab 9 A ya. Negara kesatuan adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah kesatuan. Belum jangan dulu pindahkan ya. Bentar. Geologi tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Jadi ini ilmu geologi yang paling sederhana dari kamus. Kemudian geopolitik sudah disebutkan tadi tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan, kebijaksanaan negara, bangsa dengan posisi geografis. Jadi ada erat hubungannya antara geologi dan politik. Ini pasti karena ada sekarang kan banyak ada geoekonomi, geostrategi, ada geopark, ada geodesi juga, ilmu yang mengukur bumi itu geodesi. Nah, kita nanti ininya outline-nya adalah tektonik, membahas tentang tektonik bagaimana keadaan dari
laut Natuna, kemudian juga tektoniknya gimana, kemudian juga ada di sana ternyata ada pemakaran dasar samudra atau seafloor spreading. Juga ada tektonik cekungan sedimen atau cekungan migas. Nanti mungkin bisa menambahkan Pak Herman Darman ya, sudah ini menjelaskan bagaimana terjadinya migas di sana. Kemudian juga adanya overlay, dan yang paling penting adalah ini yang terkait dengan distribusi, yaitu distribusi untuk bahan-bahan energi dan lain-lainnya. Ya, lanjut. Jadi nanti akan dijelaskan ini tektonik, ada tektoniknya. Jadi Laut Cina Selatan itu adalah merupakan suatu lempeng Sunda atau Sundaland. Nah, di sana tuh ada laut di tengahnya, Laut Natuna atau Laut Cina Selatan. Di pinggir-pinggirnya dalam lempeng itu ada Vietnam, ada Kamboja, ada Thailand, Malaysia, dan pulau-pulau di atasnya pulau Laos, bukan pulau negara Hanoi, Laos. Dan di sebelah barat ada Manila dan Taiwan. Itu beda-beda lempeng. Tapi di Indonesia kita ada yang paling besar dengan kepulauannya adalah Indonesia di bawahnya. Di tengahnya ada kota, ada negara Singapura. Ya, di tengahnya ini begitu strategisnya. Di kanan ada Lautan Pasifik, di sebelah barat ada Lautan Hindia, di atas negara ASEAN, dan kesananya lagi ada Asia, ke bawahnya ada Australia dan Selandia Baru, di atas ada negara Jepang, Korea yang terkenal. Nah, di sini ada semacam adalah overlap delineasi. Jadi masing-masing ada tadi di overlap delineasi dari ZE, dari tanahnya overlap, semuanya overlap di sini. Ya. Ya. Ya, lanjut. Terjadilah overlap. Dan di tengah-tengah ada Pulau Spratly, Pulau Terumbu. Nah, ini Sundaland. Sundaland ini selalu bergerak sampai sekarang. Jadi plate Australia bergerak ke arah utara, relatif ke utara, kemudian Pasifik relatif ke arah barat, Eurasia mendorong ke arah selatan. Nah, sini ada Sunda Plate. Indonesia berada di tengah-tengah. Pulaunya itu Sunda Plate ini Sumatera, Kalimantan, Jawa, maksudnya Sunda Plate. Ini bagaimana terbentuknya, kita lihat ini dari slide yang berikut ini ada hubungannya dengan teori pengapungan benua, yaitu dari India. Jadi bagaimana itu tadi daerah kaya minyak ini terbentuk. Ini berdasarkan dari tectonic plate ini. Ya, lanjut. Jadi ini sumber-sumbernya di atas tectonic Sunda Plate. Nah, ini jadi 42 juta tahun yang lalu India masih terpisah dari lautan, dia mendorong ke utara. Di sana ada Eurasia dan menabraklah menjadi pegunungan Himalaya. Terbentuklah Tibet, tapi dia ke arah timur membuatlah sobekan-sobekan patahan. Patahan-patahan menjadi ada patahan Sumatera, ada cekungan, dan terjadilah pemekaran lantai samudra atau seafloor spreading. Disitulah terjadinya Laut Cina Selatan. Nah, di sini mulai ada sedimentasi, ada mulai pemekaran, ada tektonik bekerja sampai ke zaman sekarang present sekarang ya. Di sebelah kanan ada Filipina dalam zona tumbukan, itu dalam tumbukan pulau Filipina, dan ke utara sampai ke Jepang. Inilah. Nah, yang di selatan di bawah terlihat bahwa yang berwarna coklat itulah cekungan-cekungan sedimen terbentuk. Ini akibat dari pemekaran atau extension, terbentuklah cekungan-cekungan sedimen. Makin ke sini cekungan sedimen itu makin banyak terlihat tuh. Itu Indonesia ada kebagian di bawah. Tapi sebetulnya Indonesia juga kebanyakan ke bawahnya masih banyak. Jadi ini terbentuknya cekungan-cekungan sedimen yang kaya akan minyak dan gas. Di sebelah kanannya ada zona-zona tumbukan. Jadi ini dulunya adalah satu kesatuan, yaitu Sunda Plate. Ya, lanjut. Nah, ini yang sangat menarik topografi Sundaland. Kalau lautnya dikeringkan, terlihat misalnya di sebelah kiri yang ada warna merah, ternyata di sana ada semacam anomali. Anomali ini terjadi karena
spreading atau pemekaran lantai samudra. Jadi bergerak, lantai samudra itu bergerak karena ada hotspot, keluar magma, keluar bergerak. Tapi di sebelah kanan adalah kepulauan Spratly, terdiri dari terumbu-terumbu. Terumbu itu adalah batu gamping, kemungkinan ini masih hidup. Disitulah ada pulau-pulau yang sekarang terjadi overlap dari delineasi beberapa negara. Di sini terlihat ada beberapa negara kan, ada Filipina, ada Indonesia, ada juga Pulau Indonesia. Di sini Spratly lihat di sebelah kanan terumbu-terumbu kecil, tajam-tajam. Kalau yang di sebelah kirinya, nah ini dalam suatu semacam dalam mangkok ya. Tapi di warna abu-abu adalah dataran. Ini diisi nanti sama sedimen-sedimen di mana adanya minyak. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Jadi ini bagaimana topografi Sunda Plate jika ininya dikeringkan. Terlihat itu ada Pulau Kalimantan yang dulunya juga menyatu, ada pegunungan. Nah, ini sekarang masuk ke geologinya. Geologinya dari atas adalah misalnya dari mulai karbonat yang berwarna biru itu batu gamping yang berumur muda. Di bawahnya ada karbonat kenozoik ya, yang lebih muda lagi. Nah, yang menarik di sini adalah adanya batuan granit-granit. Batuan granit ini terus-menerus sampai ke Indonesia. Batuan granit ini di Indonesia muncul misalnya di Pulau Natuna, di Pulau Bangka, di Bangka Belitung, ini muncul sebagai granit-granit. Jadi ini dari batuannya di geologi Sunda Plate, di Sunda Plate. Terlihat jadi batuannya itu menyatu dengan kepulauan di Indonesia, Pulau Nusantara. Kalau lihat misalnya ini apa, ada SB, misalnya itu nama-nama basin ya, jadi SB, LPD warna kuning itu sedimen-sedimen yang sekarang mengandung minyak yang diduga banyak mengandung migas. Ini yang menjadi perhatian kita. Di sebelah kirinya ada Teluk Thailand, sana ada Kamboja, Thailand ya, dan ada Semenanjung Malaysia. Ya, lanjut. Struktur juga di sini bekerja. Nah, ini kalau kita potong tadi dibuat penampang dari Laut Natuna dari A ke B, terutama yang memotong dari Seafloor Spreading. Jadi batuan karena hotspot membuat vulkanik, jadi semacam pengunggungan lantai samudra. 42 juta tahun yang lalu ini bergerak, tapi sekarang sudah mati. Nah, dilakukan juga pengeboran ini dari beberapa peneliti. Didapatkanlah ini ada batuan-batuannya, tapi yang di batuannya itu ada lempung dan di bawahnya ada batuan-batuan keras magmatik. Nanti ada batuannya itu ada yang warna kuning di situ, batuan sedimen, batuan yang warna oranye, merah, ya nanti bisa kelihatan. Jadi ini penampang-penampang yang sangat menarik bagaimana ini berhubungan dengan adanya sedimen-sedimen di daerah Laut Natuna ini. Ada 2 penampang ya ini. Ya, lanjut. Jadi ini terbentuknya Seafloor Spreading, di tengah-tengah ada semacam. Nah, ini Seafloor Spreading dibuat karena zaman tahun 2015 ini dibuatkan seismik, ada seismiknya di A ke B, dibuat seismik. Terlihat bahwa yang tonjolan-tonjolan itu dari vulkanik dan dia membuat anomali geofisik ya. Di bawahnya penampang dari Spratly yang sekarang banyak di overlaykan masalah delineasinya. Di penampang C ke D ya. Ada di antaranya juga ada basin-basin, cuman basinnya nggak terlalu lembah seperti nanti. Ini salah satu pulau-pulau terumbunya. Terumbu yang terbuat dari batuan karbon. Nah, di bawah terumbu itu terlihat adanya layer-layer, mantel dan sebagainya. Jadi sebetulnya penelitian di sini sudah komplit, terutama dari tahun 2015 sampai sekarang ya, 2015-an sampai sekarang sangat komplit kalau Anda diklik. Ya, lanjut. Ini dari hasil seismik, teman-teman. Nah, ini tadi stratigrafinya dibuat dari pemboran dari lebih dari 15 juta sampai sekarang. Yang paling bawah ternyata adalah batuan keras. Ini ada hyperbolcoitic. Ini disebut dari basalt karena lantai samudra ya. Lantai samudra nya ke
kerak samudra. Di atasnya ada masif dari batuan-batuan campuran dengan adanya sedimen-sedimen. Di atasnya lagi grey claystone, batu lempung. Jadi ini batu lempung disisipin oleh batu-batu ada interbedded dari batu clay karbonatan interbedded. Ini di batu sedimen di samudra. Ya, lanjut. Ini batuannya sampai umurnya paling tua lebih dari 15 juta tahun yang lalu. Nah, ini bagaimana cekungan migas juga tadi terbentuk karena akibat dari extension. Ya, ada patahan-patahan graben, di situ masuk sedimen-sedimen. Contohnya ini ada One An Basin, baik Kang Basin, yang ini mungkin di bawah atau dikuasai oleh Vietnam. Indonesia di bawah ada bulatan Indonesia, masuknya di Natuna. Jadi ini terlihat basin-basin yang sekarang ada cekungan yang warna hijau itu adalah sosroknya. Jadi komplit di sana ada sosroknya, juga ada perangkap sedimennya. Perangkap reservoirnya terdiri dari sedimen, ada graben, ada anticline, syncline, dan juga ada stratigrafinya. Jadi ini terbentuklah di sana. Mungkin nanti bisa menambahkan Pak Mandarman ya, yang ahli geologi migasnya, dan Pak Anang Bahtiar. Ya, lanjut. Jadi begitu penuhnya di sini sumber-sumber minyak di dekat-dekat. Nah, ini batuannya dari hasil pemboran. Di kanan ada oil rig. Ini pemboran ini sangat harus kuat sains dan teknologi. Ini sains teknologi kuat dan juga dari segi pemodalan harus kuat. Nah, di sini yang paling penting ada titik-titik itu, titik hijau dan titik merah. Ada gas dan ada warna hijau adalah titik-titik yang di tengah saya dibuletin sudah terbukti mengandung migas, minyak dan gas. Dan terdapat dalam batuan-batuan reservoir yang berwarna kuning, yang berwarna hijau tadi adalah sosroknya. Jadi itu yang sumber-sumber minyaknya terdapatnya di sana di dalam porositas batu pasirnya. Kalau di sebelah kanan ada lingkungan pengendapannya. Ini basin-basin yang tadi ada One An yang mungkin di daerah Vietnam. Nah, batuannya di sebelah kiri ya, mungkin teman-teman yang bukan geologis ini menggambarkan bagaimana kalau dibor kita buatkan lognya seorang geologis, dan di sini akan tahu di mana cadangan dan akan menentukan bagaimana untuk pengembangannya ke depan. Mencari minyak itu nanti pengembangannya dilihat dari logbor ini. Ya, lanjut. Ini adanya semua. Nah, sekarang mulai masuk kepada delineasi. Kenapa kita sekarang ada overlap mulai dari delineasi, ada dari tanahnya, ada juga dari zona ekonomi eksklusif, dari unclosed, cekungan migas. Nah, ini semua adalah power dan ekonomi. Lihat bahwa di sana ada beberapa negara yang sekarang mulai mendelineasi. Ada misalnya dari negara Filipina, juga Vietnam, Malaysia, Brunei, Malaysia di atas ada Tiongkok, dan juga ada Taiwan. Bagaimana ini zona ekonomi, dan semuanya ada bertumpuk di sini, terutama di Kepulauan Spratly. Dan juga ada namanya garis 9, itu dash line dari negara Tiongkok ini yang membuat. Nah, terus dengan ada, dan di kirinya ada cekungan-cekungan dengan cadangan minyak yang telah terbukti dan menjadi cadangan gas dan oil. Sebelahnya ada tulisannya 2.500 sampai 10.000 barrel oil. Ini begitu besarnya ya. Yang paling kecil itu yang warna merah kuning muda, di bawah 1 juta barrel oil ekivalen ya ini. Jadi begitu besar. Karena kalau kita buat penampang dari Tiongkok ke Malaysia ke Kalimantan, ini ada sebelah bawah penumpang NS. Jadi dulunya itu batuan yang sebelah bawah adalah tumbukan, di atas tumbuh spreading, terjadilah ada semacam dataran karena adanya spreading, masuklah sedimen-sedimen. Nah, sedangkan yang di kanan adanya tumbukan-tumbukan Kalimantan dan Jawa. Inilah yang menandakan bahwa daerah ini emang daerah bergerak dari dulu sampai sekarang. Ya, lanjut. Nah, bagaimana cadangan produksi migas? Ini ada catatannya. Kami ternyata Indonesia ada 0,3
juta barrel, ya, crude oilnya juga natural gasnya di Indonesia. Tapi yang paling besar ternyata sekarang ada malahan di Vietnam. Vietnam tuh 3 itu, Vietnam tuh kan. Tadi kan dari cukunya paling besar Vietnam itu. Kemudian juga ini estimasi sampai 2019 bagaimana oil ini telah diproduksi. Ini beberapa kontraktor migasnya di sebelah kanan ada tulisannya, misalnya untuk Petronas, ini BP dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan bagaimana pembagian dari cadangan-cadangan yang telah terbukti di di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna ini. Jadi yang terbesar ternyata adalah Vietnam 3 juta tuh. Cina di kelas 2, Indonesia kita juga lumayan lah 0,3 kan. Nah, ya lanjut. Nah, ini dengan volume distribusi yang paling kanan, lihat begitu ramainya vessel-vessel atau kapal-kapal laut melewati sebelumnya. Balik lagi. Ya, balik lagi. Ya, tolong balik lagi. Nah, satu lagi ke depan. Balik lagi. Ya, yang tadi. Nah, stop. Ini bagaimana Selat Malaka begitu sangat pentingnya ada di Indonesia, yang di atasnya ada Pulau W. Bentuk yang tadi. Ya, yang tadi. Tadi ada Selat Malaka yang di antara ya, balik lagi 3 slide. Bagaimana ini mulai ya sebelumnya. Ya, sebelumnya. Bagaimana tadi Selat Malaka sebelumnya? Selat Malaka begitu penting ya. Ya, stop. Ini terlihat bahwa Selat Malaka sangat penting. Dalam perharinya itu 14,5 juta barrel melewati Selat Malaka. Kemudian juga lewat itu ada Pulau Rupat, ada itu. Nah, ini udah masuk nih namanya geopolitik, geoekonomi di sini. Dan laut-laut distribusi ini pasti melewati Selat Malaka. Karena paling terdekat untuk mensuplai ke Cina, ke Korea, dan ke Jepang. Sebagian juga ada yang ke Amerika. Nah, bagaimana Indonesia sangat berperan di sini, sangat penting, sangat strategis. Lihat dari kepadatan kapal-kapal lautnya yang berwarna garis-garis warna biru itu. Nah, sebelah kiri ini lihat. Kita nomor 2 setelah Selat Hormuz di Timur Tengah. Padatannya. Jadi Indonesia ini sangat benar-benar strategis. Dan juga bagaimana jumlah minyaknya ini melalui Strait Malaka. Sampai sekarang juga bertambah terus. Sampai sekarang adalah 16 juta. Jadi ini begitu pentingnya Indonesia, posisinya. Kalau tadi penting secara sumber daya, ada batuan granit, ada migas. Nah, sekarang juga dari distribusi kita juga sangat penting sekali nih. Ya. Jadi Indonesia bagaimana kedudukannya sangat penting. Yang bilang tadi Laut Pasifik di sebelah barat dan di sebelah timur, di barat adalah Laut India, di sebelah barat Laut Pasifik. Ya, lanjut. Ini dari mulai volume distribusinya. Nah, masuklah ini ke geopolitik nih. Jadi geopolitik adalah bagaimana geografi mempengaruhi dari tadi ketenagaraan. Indonesia saya garisin begitu strategisnya di tengah-tengah. Bayangin kalau Indonesia ini diblok, itu ekonomi dunia akan berhenti. Lihat tuh. Dari Timur Tengah, dia masuk ke Eropa, untuk energi, barang juga, melewati Pulau W, Pulau Sabang, dan melewati Selat Makassar, melewati Singapura, dan ke arah dia menuju ke Korea, ke Jepang. Di sana ada juga Okinawa, yang di sana ada pangkalan militer Amerika. Dan sekarang juga ada Tiongkok. Nah, itu jadi begitu penting Indonesia di bawah. Ada Australia dan Selandia Baru.
Kalau misalnya Selat Malaka itu ditutup, dia akan melewati jalur Selat Lombok atau ke Makassar atau ke Selat Sunda ya itu. Beban garisnya. Jadi begitu ada kita punya hampir 3 atau lebih mungkinnya kalau lewat ke Papua itu jalur-jalur kalau sekarang AKLI ya namanya. Pelayanan begitu kita begitu sangat berperannya kalau kita bisa mendapatkan sesuatu keuntungan sih terutama untuk ekonomi dan politik. Laut Natuna juga sebagai sumber daya, Indonesia sebagai daerah strategis. Di sinilah. Nah, di sana ada Pulau W ya, Pulau W atau Sabang yang dulu pernah menjadi pelabuhan. Ya, begitu strategisnya Indonesia. Ya lanjut. Bagaimana ke depan? Dan di sebelah kanan ini ada grafik Cina bagaimana importirnya sangat besar 42%. Kemudian juga Saudi Arabia mengimpor jadi minyaknya yang kedua UAE dan Jepang, Korea. Nah, bayangkan kalau negara ini sama kita adalah ditutup atau diblok, tapi kan tidak boleh ngeblok. Kita paling ya ininya harus berjualan lah. Dicari ekonominya apa yang menguntungkan ini. Secara politik dan ekonomi. Ya lanjut. Ya, sebelumnya. Nah, saya ini jadi Pulau W itu ada di utara atau di ujung dari Pulau Sumatera. Saya berpikiran coba kembalikan Pulau W di Sabang itu yang bersejarah tadi sebagai tandingan Singapura. Bayangkan, Singapura kan di bawah. Pulau W di Sabang dia bisa menguasai Samudra Hindia dan Malaka. Kita buat aja di sana misalnya tata ruangnya dan pembangunan yang benar-benar untuk mendukung ke pelabuhan. Misalnya disediakan untuk bisa kapal-kapal untuk dockingnya, pelabuhannya, sumber airnya dan sebagainya. Kemudian juga di antara Pulau W dengan Singapura juga ada beberapa pulau yang mendekatkan ke laut, itu disebutnya choke point. Jadi bagaimana ada bottleneck di sana itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Ada Pulau Rupat, Pulau Karimun di Selat Malaka ini. Kita berharap ke depan pemerintah kita sebagai pemerintah bisa mengembangkan. Kita kan udah buat jalan tol di Sumatera, bisa mengembangkan pesisir barat dari Sumatera. Ada keuntungannya ke barat, morfologinya datar, bisa dikembangkan untuk pelabuhan, perkotaan, untuk tadi mendukung keekonomian di daerah. Karena pasti ke depan begitu pentingnya jalur laut ini. Morfologinya datar, gelombang ini bisa dipakai untuk choke point karena Karimun itu kan dari batuan keras, pasti lautnya dalam, juga di Pulau Bintan. Kita kalau misalnya mengembangkan jangan di depan Pulau Batam lagi yang sudah mungkin itu karena pengembangan kota, tapi kalau untuk Pulau Karimun dan Pulau Bintan bisa dikembangkan tadi untuk menangkap keekonomian dari jalur-jalur tadi, jalur-jalur yang sangat penting di dunia itu. Jadi misalnya kita dikembangkan pemerintah ini aturan penataan wilayah infrastruktur di pesisir yang dikembangkan. Nah, keuntungan dari Karimun dan Bintan ini morfologinya tanjung, jadi bisa masuk ke kapal-kapal masuk, dan juga batuannya keras, bisa untuk fondasinya bagus, batrimetriknya juga dalam, dan bisa diprioritaskan untuk ekonomi yang dikembangkan. Ini di atas kita sudah ini mengikuti UNCLOS, sudah dilindungi sama hukum ini. Pulau Natuna ada di utaranya, jadi di utaranya tadi yang menjadi sumber daya alam yang sangat berlimpah beberapa negara, dan itu pasti akan dipakai sampai kemudian hari, mungkin sampai puluhan tahun juga tidak akan habis minyak tuh di utara. Nah ini jadi ya lanjut. Nah, kita masuk ke ini geostrategi, bagaimana strategi kita berdasarkan tadi dari kondisi geo. Penting ya, saya tidak akan habis mengatakan perlunya undang-undang geologi. Karena di bawah Indonesia ada aja batuan itu adalah ilmunya geologi, tapi kita perlu undang-undang untuk perlindungan, untuk ekonomi, investasi, dan juga ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga Sunda Plate yang membawahi dari batuan-batuan itu adalah sebagai dasar, sebetulnya dasar pemersatu kita sebagai ASEAN ya.
potensi cadangan migas di Natuna Utara patut dikelola dengan tepat. Kemudian dibuatlah zonasi sekarang ada undang-undang kelautan misalnya, Selat-selat Malaka, Lombok di Indonesia semakin strategis. Bagaimana sekitar di pulaunya itu untuk dikembangkan. Kemudian juga dibuatlah kota-kota pelabuhan besar tadi Pulau-Pulau Karimun, Bintan yang disebut tadi Choke Point, dan juga kembalikanlah Pulau W atau Pulau Sabang di Aceh sebagai penting segera diwujudkan. Jadi ininya pemikiran dibalik. Di selatan ada Singapura menguasai dari laut, tapi begitu kapal-kapal dia mau masuk ke Samudra Hindia, nah, kita kasih dulu di sana misalnya untuk logistiknya, untuk airnya, untuk makanan buatlah di Pulau W, ya kan? Karena lautnya dia akan melaut jauh lagi ke arah Samudra Hindia. Begitulah posisi pantai timur Sumatera juga dan Kepulauan Riau penting untuk segera diunggulkan, terutama pada tadi faktor-faktor sektor geologi ya, dari sumber daya alam, kemudian juga politiknya harus dikuatkan, bagaimana istilahnya wawasan Nusantara kita harus dikuatkan, industri-industri tadi yang mendukung misalnya untuk kelautan, untuk perikanan, juga perdagangannya yang maritim sifatnya, ekonomi, pariwisatanya tentu juga nanti Pak Oki akan menjelaskan bagaimana geowisata atau geopark. Perhubungannya ini jelas harus dikembangkan karena di sana udah ada pesisir-pesisir, laut-lautnya selat-selat, tinggal kita menghubungkan aja dengan, jadi tidak usah buat jalan-jalan seperti di darat lagi. Budaya juga di Kepulauan Riau kan sudah menjadi budaya bersamalah antara Malaysia, Riau, Sumatera. Nah, budaya-budaya ini, kemudian juga pertahanan dan keamanan tentu harus selalu dikuatkan. Mungkin begitu ya Pak Ketua. Mohon maaf bila ada yang kurang-kurang, kata yang kurang tepat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyudi Mehmet yang telah mempresentasikan kondisi geologi dan kondisi posisi strategi dari negara kita ya. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa Indonesia merupakan ya suatu negara yang mempunyai posisi strategi secara geografi sangat penting ya. Di samping mempunyai sumber daya geologi yang besar, juga mempunyai jalur-jalur transportasi yang saat ini posisinya sangat penting ya, baik dari segi ekonomi maupun politik dan pertahanan dan keamanan ya. Jadi ada beberapa hal yang kita tangkap bahwa perlu adanya pengembangan ya dari pulau-pulau di sekitar Natuna itu, seperti ada Pulau W, ada Pulau Bintan yang masih bisa diberdayakan, dan untuk infrastruktur pelabuhan dan lain-lain, dan karena kondisi geologinya sangat mendukung ya, sangat mendukung. Kemudian bagaimana kita melihat kondisi kandungan migas yang besar di Kepulauan Tuna itu untuk kepentingan sebesar-besarnya kepada rakyat kalau bisa ya. Saya sebetulnya pengen menambahkan gambaran geografi di daerah itu, kalau boleh saya ingin share ini ya, bagaimana kondisi Indonesia di antara negara-negara tetangga. Mungkin ini. Nah, ini ya. Bisa terlihat ya? Bisa ya. Jadi kita secara ilustrasi digambarkan
bahwa kita mempunyai kedaulatan ya, ada batas laut seperti jaraknya 12 mil laut ya. Kemudian ada itu dari masuk dalam kedaulatan kita, tapi ada juga hak berdaulat ya yang menyangkut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil laut ya. Kemudian ada landas kontinen, ya itu kita juga ada posisi bergaining di situ untuk hak yang berdaulat. Kemudian di sini kita melihat yang kedua ya, kita ya berada di antara negara-negara tetangga. Di sini kita sudah mempunyai ada batas ya, batas kedaulatan, ada zona eksklusif, ada Malaysia, ini batas kita di sini. Kemudian ada di utaranya ada Vietnam, kemudian nanti dari arah timur laut juga ada negara yang mengklaim menguasai juga Laut Natuna. Ya, ini seperti ini kita, ini daerah kita, ini zona-zonanya. Ya. Kemudian kita melihat bahwa semua negara menuju daerah ini, kepulauan ini, ya, kepulauan ini karena memang sangat potensial. Ini yang saya ambil dari Bapak Made Andi, ya. Kemudian ini, ya, kalau kita tumpang susunkan bahwa makin bertumpuknya kepentingan antar negara dan mempunyai masing-masing hak berdaulat di sini dan ada zona-zona eksklusif di sini. Di samping itu juga ada dari Cina juga mengakui bahwa ini ada kedaulatannya juga di sini berdasarkan sejarah dan berdasarkan histori dan kegiatan nelayannya yang sampai di daerah kita ini. Ya. Itu secara gambaran umum bagaimana posisi negara kita ya terhadap Laut Natuna yang sangat potensial ini. Ya, barangkali itu tambahan dari saya. Ya, semoga bisa lebih ada penjelasan. Sekarang kita akan melanjutkan presentasi ini. Nanti mungkin tanya jawab ya akan di setelah presentasi dari Pak Oki ya, atau bagaimana? Ada yang mau bertanya sekarang atau Pak Oki dulu aja, Pak Oki. Pak Oki ya. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi Pak Oki tentang kondisi geopark, geowisata di daerah Kepulauan Natuna. Pak Oki adalah alumni S1 Geologi dari Unpad dan S2-nya juga. Kemudian sekarang sebagai pejabat fungsional utama penyelidik bumi. Ya, dari penyelidik bumi, penyelidik utama ya dari fungsional penyelidik bumi. Kemudian beliau banyak menulis tentang geologi ya dan sangat berpengalaman ya untuk bidang-bidang di lingkungan. Silakan Pak Oki, kami persilahkan. Terima kasih Pak Indra, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menggunakan PowerPoint juga ya. Ini share dulu.
Udah ya, kelihatan. Ya, kelihatan. 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 Di slideshow Pak Oke. Ya. Nah, ini jadi ini ada banyak nanti sebentar. Nah, ini jadi saya mengambil judul pembangunan pengembangan geopark Natuna sebagai salah satu strategi geopolitik Indonesia ya di Laut Cina Selatan gitu ya. Nah, jadi saya coba ini kenapa judul seperti ini, karena tadi kalau masalah kegeologiannya kaitan dengan sumber dayanya sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi ya dengan gamblangnya bahwa memang di Laut Cina Selatan itu Laut Cina itu ada dua makna strategis sebagai jalur laut gitu ya, jalur perairan tempat berulangnya kapal-kapal besar yang mengangkut sumber daya alam untuk dikirim dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sangat strategis sekali. Salah satu yang paling strategis. Kemudian juga selain itu juga memang tadi dijelaskan bahwa Laut Cina Selatan itu termasuk Natuna adalah memiliki sumber daya migas yang sangat luar biasa. Juga sumber daya perikanan seperti tadi Pak Indra katakan juga luar biasa ya, sangat besar sekali gitu. Nah, cuman memang dengan sumber daya seperti itu terjadi konflik gitu ya, terjadi konflik kepentingan. Jadi banyak yang di situ di sekitar Laut Cina Selatan itu banyak negara yang berkepentingan, terutama negara-negara Asia Selatan, ASEAN ya, hampir semua negara ASEAN kecuali Timor Leste gitu. Yang lainnya ikut di situ ikut menjadi menjadi saling mengklaim gitu di sana. Jadi ini ada gambarnya di sini kalau di utama nih sampai Bapak Presiden juga dengan agak cemas menghadapi permasalahan ini sehingga beliau menginginkan melakukan percepat pembangunan di Natuna. Fokus pada perikanan dan migas. Ya kalau saya tambahkan sebetulnya ya geopark juga tuh menjadi salah satu strategi geopolitik di Indonesia. Tapi sebelum ke geopark saya ingin juga kenapa sih menjadi konflik tadi ya? Jadi di sini ada makin memanas. Jadi kita tahu kalau kita lihat di YouTube ya, kita nonton YouTube di TV gitu, itu kondisi LSS sekarang semakin memanas. Kapal-kapal besar, kapal induk Amerika, kapal induk Cina, kemudian Australia juga nimbrung sampai keterlibatan Inggris juga di situ masuk. Jadi sekarang sangat memanas sangat. Jadi bukan sekedar migas, juga perebutan jalur, penguasaan jalur gitu kan. Nah, di situ. Jadi pemicu utamanya sebetulnya Laut Cina Selatan memiliki nilai strategis kaya sumber daya alam, khususnya migas dan perikanan. Kemudian terjadi konflik karena ada pengakuan sepihak dari Cina terhadap Laut Cina Selatan, termasuk Laut Natuna Utara. Nah, Laut Natuna Utara yang milik kita juga diklaim gitu. Kemudian Cina juga berusaha menajam kekuasaan DSS kemudian pengakuan sepihak Cina ini telah menarik perhatian Amerika Serikat sebagai polisi dunia gitu. Dia ada kekhawatiran gitu. Kalau Cina dikuasai, diklaim milik Cina itu akan berpengaruh terhadap keseimbangan perekonomian dunia. Ya terutama untuk Amerika ya, buat kita mungkin tidak. Ini yang menimbulkan konflik di Laut Cina Selatan. Yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau dilihat dari gambarnya di sini, inilah sebetulnya yang kesepakatan yang telah disahkan lewat UNCLOS itu ya. Di sini sudah jelas sih sebetulnya. Cuman memang Cina tidak menerima. Cina punya cara sendiri untuk
untuk mengklaim wilayahnya, karena berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Indra, ya dia menggunakan sejarah masa lalu gitu ya, bahwa pelaut Cina itu mengambil ikan sampai ke daerah laut Cina termasuk ke Natuna, dan itu ada catatan-catatan sejarahnya. Nah, jadi klaim Cina terhadap wilayah Asia sebagai wilayah didasarkan dikeluarkan oleh Cina tentang Nine Dash Line ini, NDL itu yang merupakan istilah yang lain pakai UNCLOS, ya pakai cara sendiri. Mungkin bahwa daerah Asia adalah miliknya, salah satu alasan bahwa nenek moyang sudah ratusan tahun menangkap ikan di perairan. Sementara negara ASEAN, di antara Indonesia, Thailand, Filipina, dan lainnya menyepakati aturan UNCLOS. Jadi sebenarnya sudah selesai. Kalau menurut aturan internasional sudah selesai. Pembagian laut itu. Cuman Cina ini tidak menerima, dia punya cara tersendiri. Nah, ini gambarnya apa yang diklaim oleh Cina itu seperti ini, termasuk yang masuk daerah yang ini kan garis-garis yang sudah disepakati di UNCLOS ini semua. Kemudian Cina mengklaim ini batas yang merah. Batas yang merah inilah yang akhirnya yang memasuki daerah Natuna juga. Nah, ini yang jadi masalah dengan Indonesia. Gitu kan. Kemudian Laut Cina Selatan merupakan daerah memang di situ tadi udah dijelaskan memang bahwa Laut Cina Selatan kaya akan migasnya, dan di situ ada 3 zona ya, ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, terus itu udah dijelaskan lah tadi oleh Pak Wahyudi. Kemudian di luar migas pun sebetulnya jalur itu kaya dengan kekayaan perikanan yang berlimpah. Yang ini yang menjadi sebetulnya ini yang menjadi pegangan Cina untuk mengklaim bahwa wilayah itu adalah bagian dari Cina, karena pelaut Cina sudah sejak lama dia mengambil ikan di sana ya, dari sisi sejarah waktu dinasti Tang gitu, terutama dinasti Tang. Lalu kemudian mereka pun punya catatan bagaimana mereka mengontrol. Bagaimana mereka mengontrol, berpatroli, itu ada catatannya. Itu yang membuat mereka ngotot dan punya kekuatan itu yang mereka ajukan. Dan itu sulit oleh komunitas internasional, ya, oleh internasional, karena sudah ada aturan yang baku yang dikeluarkan oleh PBB sendiri. Nah, kenapa begitu ngototnya? Karena bila Laut Cina Selatan bisa dikuasai oleh mereka, ya, dia akan dengan bahwa 40% kebutuhan minyak Cina itu akan terpenuhi. Artinya sampai 2030 Cina dalam keadaan aman gitu kan, dengan memiliki dengan penguasaan migas di Laut Cina Selatan. Itu sebetulnya kuncinya. Nah, kemudian salah satu lagi yang Cina perjuangkan adalah dalam rangka menguasai Laut Cina Selatan, lalu menguasai perdagangan internasional adalah dia melakukan sebuah geostrategi ya. Geostrateginya itu adalah pertama dia tadi ingin menguasai Laut Cina Selatan. Kedua, sekarang dia berusaha mendekati Thailand, dan dia sudah mendekati Thailand, dia membuka selat sekarang tuh. Karena dia khawatir juga kalau Laut Cina Selatan nanti seperti tadi kata Pak Wahyudi bahwa jalur Selat Malaka ini sangat strategis, dan ini sebetulnya kalau Malaysia dengan Indonesia sebuah negara aja seperti zaman Sriwijaya gitu ya, ini kita bisa mendapatkan pajak besar-besaran di sini gitu kan. Karena kalau Malaysia dan Indonesia sebuah negara, jelas ini jadi bagian dari teritori sebuah negara. Seperti persis waktu zaman Sriwijaya. Kalau sekarang enggak kan, Malaysia negara sendiri, Indonesia sendiri. Jadi jelas di tengahnya ada jalur internasional, jalur yang bebas gitu, orang melalui jalur ini gitu kan. Tidak ada pungutan pajak gitu. Beda kalau zaman Sriwijaya dulu ada pungutan pajak gitu kan. Nah, tapi dalam benak pikiran Cina itu ya, mereka ada kekhawatiran suatu saat ini bisa terjadi, sehingga dia mencoba mendekati Thailand, lalu membangun sebuah terusan yang dinamakan terusan Krak. Nah,
Nusantara ini sampai sekarang masih dibangun sebetulnya, ya, dibangun. Nah ini kalau Nusantara ini akan menjadi strategis juga, akan mengurangi kapal-kapal yang melalui Selat Malaka, dia akan melalui ke sini, gitu kan? Nah, ini salah satu strateginya Cina, begitu visinya begitu jauh gitu ya untuk menghadapi masa depan itu, gitu kan? Cina menjadi kemudian ya. Jadi dengan dua strategi ini Cina memang ini akan sangat leluasa sekali gitu dia berlalu lalang atau dia menjadi penentu dalam konstelasi politik ekonomi ya di wilayah Laut Cina Selatan ini atau termasuk Natuna. Jadi dia akan menjadi mampu atau posisi sebagai tuan baru perponan dunia, itu aja sebetulnya. Jadi Cina udah begitu jauhnya berpikir tentang Laut Cina Selatan. Nah, kaitan dengan kita, jadi tetap saja. Tapi kenapa gitu? Padahal dia sudah tadi kalau dilihat dia punya dua strategi ya, Pertama menguasai sumber daya alam ya di Laut Cina Selatan, ya. Kedua adalah menguasai jalur pelayaran. Nah, gitu, dua itu strategi yang dia pegang. Tetapi kenapa dia terus memprovokasi kita ya, ingin menguasai juga bagian-bagian wilayah yang dimiliki oleh Cina ya, milik kita di Natuna, jadi yang mereka tetap memprovokasi untuk memilikinya. Ini catatannya. Baru-baru ini keberadaan kapal patroli Cina tidak di perairan Natuna karena mereka mengklaim jika laut tersebut masuk wilayah teritorial mereka. Lalu pemerintah Indonesia mengambil tindakan melalui TNI Angkatan Udara minta 4 pesawat F-16 ke wilayah untuk melakukan patroli juga, jadi gitu. Nah, Indonesia menganggap upaya itu sebagai pelanggaran. Ya, kenapa mengirimkan? Karena itu melalui pelanggaran. Natuna, karena kita berkeyakinan dan sudah diakui oleh internasional bahwa daerah laut Natuna Utara itu sudah masuk zona ekonomi eksklusif, jadi sudah disahkan oleh UNCLOS. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau secara internasional. Nah, tetapi kenapa? Jadi sebenarnya provokasi dari Cina itu tidak sekedar jalur patroli, ya, tidak juga migas, juga ada satu sumber daya yang dia memang ingin dikejar, yaitu sebetulnya seperti kita tahu bahwa Sundaland itu adalah atau daerah Selat Malaka, ya, daerah Indonesia Barat itu bagian dari jalur timah lah ya, jalur timah atau jalur granit gitu yang sangat panjang gitu, yang mulai dari Birma sampai ke Pulau Bangka Belitung. Nah, sebenarnya yang dikejar itu sebetulnya selain migas, mineral juga. Yang dikejar apa mineralnya? Bukan timahnya lagi, tapi mineral jarang. Ya, mineral jarang yang sekarang memang sangat dibutuhkan gitu. Sangat dibutuhkan oleh Cina sendiri untuk sebagai bahan dasar pengembangan teknologinya. Jadi itu sebetulnya. Nah, sampai saat ini Indonesia dan Cina memiliki hubungan diplomatik sehingga banyak orang tidak mengkhawatirkan bahwa dan menganggap bahwa Cina di Laut Cina provokasi Cina Laut Selatan itu katanya jangan dibesar-besarkan. Hal ini hanya karena Cina sebagai negara yang mempunyai hubungan dekat layak sebat dengan Indonesia. Itu ada beberapa tokoh di kita yang mengatakan seperti itu. Menurut saya itu sangat keliru. Karena selama ini Cina berusaha dengan cara apapun mendapatkan keuntungan besar. Setidaknya gelagat masuk wilayah perairan Natuna Utara merupakan salah satu strategi politiknya. Ya, strategi politiknya untuk bagaimana Indonesia bisa, apalagi Indonesia dalam keadaan ya agak lemah lah sebetulnya dari sisi ekonomi kita lemah ya, mudah ditekan. Dengan mudah ditekan sehingga mereka bisa bernegosiasi dan masuk ke wilayah Indonesia, menguasai wilayah Indonesia seperti yang kita rasakan sekarang ini, gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang harus jadi perhatian kita semua ya sebagai warga bangsa, bahwa sebetulnya
upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik internasional sangat dibutuhkan. Bukan saja mengutuk keras, gitu ya, setiap provokasi itu keras, tapi juga tegas dan segi hukum. Jadi kita pun, ya saya juga sebagai pemerintah harus menunjukkan pada Cina bahwa Indonesia bukan negara yang gampang diganggu kedaulatannya. Itu sebetulnya yang harus kita waspadai sekarang dengan provokasi Cina itu. Kita jangan gertak lalu lemah, justru kita harus mencoba menghadapinya sedapat mungkin. Nah, di sisi lain, selain ada konflik, di sisi lain provokasi Cina itu juga membuat Amerika cemas sebetulnya. Ya, kita tahu sekarang Amerika dan Cina hingga kini masih terlibat dalam perang dagang. Gitu. Bagi jika bukan untuk belum meraih sebagai peringkat negara raksasa atau sebagai polisi dunia, gitu ya. Itu yang diperebutkan oleh Amerika dan Cina. Dan Cina sudah mulai memang bergerak ke arah sana. Dan Amerika juga sudah kelihatan dari surplus perdagangan juga sudah mulai Cina selalu ada di atas gitu ya. Nah, jadi permasalahan kecuali Amerika di sini juga ini terbawa ke permasalahan di Laut Cina Selatan. Karena apa? Karena memang Laut Cina Selatan sangat strategis. Itu menjadi jalur utama Cina untuk menyalurkan produk-produk yang dihasilkannya. Mendapatkan produk di Laut Cina Selatan, jalur Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Laut Cina Selatan itu adalah jalur yang sangat strategis untuk mengangkut sumber daya alam ya, yang dibutuhkan Cina untuk diproduksi menjadi sebuah barang, kemudian si produksinya diangkut lewat Laut Cina Selatan lagi, lewat Selat Malaka melalui jalur LCS. Jadi sangat strategis. Jadi memang sangat berkepentingan, di Cina sangat berkepentingan. Dan kalau itu berhasil dikuasai Cina, ya Amerika secara perlahan memang akan terdampak gitu ya secara ekonomi. Dan itu pun sudah mulai dirasakan sekarang. Sehingga kalau konflik sekarang makin memanas, Laut Cina Selatan penuh dengan kapal-kapal perang, itu memang dampak dari pertarungan dua harimau besar ini sebenarnya. Jadi Amerika tidak tinggal diam gitu kan. Cuman dari pertarungan antara Amerika dan Cina ini ya Indonesia sebagai negara yang paling besar di ASEAN ya sebetulnya menjadi tumpuan, sebetulnya diharapkan ya di ASEAN itu Indonesia menjadi negara yang menjadi penyeimbang dari kekuatan besar ini. Cuman kondisi sekarang yang memang agak susah gitu dengan kondisi ekonomi yang kurang baik gitu ya saat ini. Nah, malahan sekarang pertarungan antara Amerika dan Cina itu berimbas pula ke dalam negeri Indonesia. Adanya kontroversi. Jadi sebetulnya ada asing-asing ini sebetulnya turunan dari pertarungan Amerika dan Cina di dunia internasional. Nah ini harus dihentikan, disadari oleh kita bahwa sebetulnya sekarang adanya kontroversi ribut ya di antara komponen masyarakat yang sering kita lihat di sosial media ini betul-betul harus dihentikan. Kalau tidak berhenti, ya ini senang sekali sebetulnya kedua belah pihak, Amerika dan Cina juga senang sekali lihat Indonesia seperti ini, karena akan dengan mudah diintervensi, akan mudah diobok-obok. Nah, jadi saya berharap sebetulnya bagi orang yang sering berbicara kontroversi antara asing-asing ini bisa dihentikan lah. Lebih baik kita bicara dialog bagaimana menjaga keutuhan NKRI dengan baik, gitu kan. Demikian pula banyaknya program infrastruktur Indonesia sebagai besar tergantung pada luar negeri telah menemukan hubungan dalam sesuatu yang berbahaya dengan Amerika. Jadi Indonesia itu jadi serba sulit sekarang, dekat dengan Cina, Amerika nggak suka gitu. Kalau kita ke Amerika gitu kan ya, Cina juga nanti jadi bermasalah. Jadi ini susah, jadi terjebak pada zona implicit eksklusif gitu. Jadi kita dalam kondisi sebetulnya sekarang kalau distancing pragmatisme gitu kondisinya, dia tidak bisa berapa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keadaan tersebut itu menyebabkan Indonesia terlihat ragu menggantung munculan dirinya sebagai kekuatan Indo-Pasifik. Padahal kita tahu Indonesia itu adalah dikenal menganut politik bebas aktif, ya bebas aktif. Jadi ternyata untuk menjalankan
menganut politik bebas aktif ini tidak semudah memberikan tangan. Memang harus ditopang kekuatan ekonomi, kekuatan persatuan, kesatuan dan kekuatan ekonomi yang sangat kuat gitu. Jadi istilahnya bagaimana bisa seekor panduk mampu mendamaikan dua harimau dan bertarung gitu kan. Bebas aktif itu bagaimana peran Indonesia dalam mendamaikan dunia kan, salah satu makna dari negara bebas aktif itu kan yang dicanangkan selama ini. Nah, sekarang bagaimana, ini susah sekali. Nah, jadi saya ada satu satu yang harapan saya sebetulnya, walaupun bagaimana Indonesia ini adalah sebagai pilar ASEAN memiliki beragam pulau dan lautan yang terhampar luas. Tentu banyak negara yang tertarik dengan keadaan geografi Indonesia yang sangat strategis ini. Bayangkan aja memiliki kekayaan alam Indonesia yang menakjubkan, kita sumber daya alamnya. Ya kita tahulah, orang geologi tahu sendiri sumber daya seperti apa. Negara yang tidak atas 10 pulau besar yang dilalui garis ekuator dan garis khatulistiwa, memiliki tempat-tempat sangat indah, sangat eksotis. Ya, digambarkan seperti batu zamrud yang berada di khatulistiwa, memiliki kurang 3.000 pulau. Jadi sangat luar biasa Indonesia ini. Nah, saya sebetulnya harapan saya, jadi kekayaan sumber daya dan resources Indonesia bisa menjadi singa pendamai harimau yang sedang bertarung. Nah, jadi memang bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya ini sebaik mungkin, secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. Kalau sudah itu yang tercapai, ya peran kita sebagai negara bebas aktif ya ini bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Jadi saya jadikanlah kekayaan sumber daya nilai strategis Indonesia sebagai singa pendamai harimau sedang bertarung gitu. Nah, kemudian Cina melakukan geostrategi. Cina melakukan geostrateginya bukan lagi ke dalam, tapi sudah keluar. Lebih keluar gitu. Bagaimana dia dalam rangka geostrategi yang dikembangkan Cina itu adalah menguasai dunia gitu. Tetapi kelihatannya Indonesia dalam geostrategi Indonesia yang dilakukan itu harus lebih banyak ke dalam. Dengan kondisi Indonesia seperti sekarang, kita harus banyak ke dalam ya. Apalagi menghadapi di Laut Cina Selatan. Nah, jadi itu yang harus dilakukan Indonesia, bukan misalkan memang kalau kita sekarang agak pasif menjalankan sebagai negara bebas aktif itu bisa dipahami. Nah, untuk kita bisa suatu saat menjalankan sebagai negara bebas aktif ya di kawasan regional ASEAN ini, ya kita harus ada konsolidasi ke dalam lah, melakukan geostrategis dengan baik, ya dengan baik itu ke dalam. Nah, salah satunya sebetulnya geostrategis yang saya kuasai adalah bagaimana sebetulnya salah satu geostrategis yang bisa dikembangkan adalah mengembangkan geopark di beberapa daerah, mengembangkan geopark nasional Natuna ini yang sudah eksis sekarang sudah sah sebagai geopark nasional Natuna ini betul-betul dikembangkan semaksimal mungkin ya. Kenapa saya menyangka geopark ya sebagai bagian dari dalam geopolitik? Karena secara internal geopolitik geopark itu memiliki kesamaan simetrinya. Ya, jadi yaitu memanfaatkan geografi sebagai basis pemanfaatan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan hidup dan cara mengenal diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan tetap serta menghormati kebinekaan dan setiap aspek kehidupan suatu wilayah. Ya. Jadi konsep geopark itu sebetulnya bisa menjadi salah satu strategi geopolitik ya. Kenapa harus dilakukan? Karena terus terang di wilayah Indonesia, wilayah pulau-pulau luar itu memang perhatian kita sangat kurang ya, sangat kurang sekali. Kalau saya sering berkunjung ke beberapa daerah, ke Morotai,
ke Sabu gitu ya, kemarin ke Sabu, kemudian ya ke Natuna juga gitu. Itu tidak, kalau kita berkomunikasi dengan masyarakat, mereka sangat merasa terabaikan. Jadi kalau ada seperti di Natuna, ada konflik tuh, mereka tidak peduli. Mereka kadang-kadang berkata, kita mau negara apapun nggak masalah, yang penting kita bisa sejahtera, masyarakat seperti itu. Kan itu berbahaya sekali. Nah, sebenarnya kenapa Natuna dikembangkan menjadi geopark, itu sebenarnya tidak terlepas dari strategi geopolitik yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya udah melangkah. Pengembangan geopark ini sebenarnya salah satu langkah secara tidak selain memang tujuannya konservasi gitu ya, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, sebenarnya tujuan utamanya sebetulnya bagaimana geopark ini menjadi bagian dalam penguatan geopolitik. Jadi artinya bagaimana masyarakat itu dikenalkan pada lingkungan yang ada, bahwa misalkan seperti kita bisa menjelaskan kepada masyarakat di daerah bahwa Kepulauan Natuna itu bagian dari Sundaland. Kita Sundaland itu udah tahu sebuah paparan, ya, sebuah paparan yang memang kalau kita lihat sebetulnya ini Natuna ada di sini gitu ya. Ini berbeda dengan di Spreti di sini kan, yang memang dia sebuah cekungan di sini gitu kan. Kalau di sini kita ini ada buah paparan, ya, paparan. Nah itu jadi itu dijelaskan kepada masyarakat bahwa memang Natuna ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan Nusantara, terutama Nusantara bagian barat. Jadi kemudian jadi pengembangan geopark ini menjadi salah satu strategi yang harus coba ditonjolkan di Natuna. Selain mengembangkan migas, selain mengeksploitasi ikan, tetapi juga aspek keragaman geologi bisa menjadi salah satu andalan untuk bagaimana mengenalkan alam ini ke masyarakat, bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu sangat beragam dan sangat dibutuhkan dalam rangka menyatukan wilayah Indonesia yang masuk dalam konflik Laut Cina Selatan. Jadi ini kalau ini yang lainnya udah dijelaskan oleh Pak Wahyudi, mungkin tambahan dari. Nah, jadi ini tambahan. Jadi sebetulnya tadi saya menyambung juga. Nah, oleh karena itu ya kita ini udah saya mencoba menginventarisasi potensi warisan geologi ya. Nah, ternyata seperti tadi Pak Wahyudi mengatakan, ternyata wilayah kita itu selain kaya migas, kaya akan lautnya, juga keindahan alamnya yang luar biasa. Jadi memang pengembangan geopark ini bisa menjadi andalan, termasuk juga di Sabang. Sabang itu punya potensi sebagai calon geopark gitu ya di sana, karena dia punya keunikan. Kemudian juga Belitung udah menjadi geopark juga di sini. Nah, jadi sebetulnya Nah, kemudian dari potensi yang ada ini, bagaimana ini dikembangkan menunjang untuk dikembangkan lebih jauh menjadi sebuah geopark. Nah ini kalau yang Sabangnya ini mungkin ya, yang Sabangnya ini potensinya, ini yang Belitungnya. Jadi di sini kalau kita tadi kata Pak Wahyudi ada 3 jalur, jalurnya itu ada kalau misalkan kapal ini melewati sini, kapal lewat ke Laut Cina, kan kalau jalur kapal itu ada kapal itu ada jalurnya tuh yang ke Selat Malaka, dari Laut Cina Selatan tuh, ada yang melalui Selat Sunda. Jadi sebenarnya simpul-simpul ini yang harus dikembangkan itu adalah bisa menjadi tempat-tempat transit ya, tempat transit kapal-kapal yang melalui jalur ini. Dan ini memang harus diperkuat. Jadi wilayah seperti itu diperkuat untuk meningkatkan perekonomian pulau-pulau yang memang selama ini telantarkan. Mungkin itu Pak Indah yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan apa yang tadi
dipresentasikan oleh Pak Wahyudi. Terima kasih. Mungkin lanjut Pak Moderator. Ya, Pak Herman terima Darman. kasih Pak Oki yang sudah mempresentasikan makalahnya sore ini yang sangat menarik ya. Bagaimana hubungan politik dan sumber daya alam yang ada di negara kita dan pengaruh kekuatan luar terhadap geopolitik Indonesia, ya kan? Jadi itu menjadi baik juga menjadi perhatian kita sesama generasi, baik yang tua maupun muda, bahwa kita mempunyai warisan ya, warisan geologi yang ada di kepulauan kita, ya, termasuk yang berdekatan dengan negara-negara tetangga, ya. Dan selalu ya dalam sejarah keindonesiaan atau ke kerajaan masa lalu, intervensi dari luar akan selalu mencoba menggunakan kekuatan untuk eksploitasi sumber daya geologi, sumber daya alam masih. Selanjutnya mungkin kita buka Pak, izin Pak Ketua, izin. Ya. Mungkin Pak Herman Darman mau menyampaikan. Yes. Oh iya. Oh, mohon maaf. Ya. Mohon Pak Herman Darman bisa menjelaskan lebih. Sudah Pak Herman, mungkin Pak Andang. Nah, Pak Herman Darman dan Pak Andang mungkin bisa memperkuat lagi kondisi geologi di Laut Natuna. Kami persilakan. Silakan Pak. Ya, siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya dulu tahun 2016 kalau nggak salah saya pernah diundang juga ke Ken. Itu dulu Pak Andang yang banyak berkiprah di sana. Tapi pembicaraan itu seputar Nine Dash Line, itu klaimnya Cina ya, ke lautan Cina Selatan dan juga masuk ke wilayah Indonesia. Jadi yang utamanya memang Cina masuk ke tumpang tindih ya, tumpang tindih klaim. Tapi dengan Indonesia pun ada. Jadi pada saat itu saya juga bicara ada pembicaraan dari Pemda Natuna. Pemda Natuna itu sudah juga menyampaikan kalau di Natuna itu sudah disiapkan lahan untuk ABRI, RT RW-nya sudah dibuat. Terus untuk perminyakan, juga untuk perikanan. Tapi sampai sekarang, ini 2016 ya, sampai saat itu belum dikembangkan. Jadi seperti mereka juga sampaikan, sebetulnya Natuna itu terletak di antara Malaysia, di antara West Malaysia dan East Malaysia. Jadi secara geografis mereka merasa mereka lebih dekat dengan Malaysia. Sampai tahun berapa itu juga pendidikan sekolah-sekolahnya juga masih pakai kurikulum Malaysia. Jadi dulu ada menteri kita Pak Daud Yusuf datang, dia tanya ini pendidikan di sini kok pakai pendidikan Malaysia. Mereka belajar sejarah Malaysia. Jadi sejak itu di Indonesia kan, tapi Pemdanya bertanya, sekarang kita udah di Indonesia kan, jadinya apa gitu, tidak ada bukti atau tidak ada impactnya dampak yang jelas buat mereka. Ini katanya Lautan Natuna kaya akan migas, lahannya sudah kita buat, tapi sampai sekarang tidak ada satupun gas atau minyak yang mengalir ke Pulau Natuna. Jadi ya saya mau menyampaikan bahwa dari Pemda pun sebetulnya mereka sudah sangat berharap untuk dikembangkan. Sampai IAGI pun pada saat itu kita juga bilang mungkin kita mau buat field trip ke Natuna. Disambut baik katanya, nanti kita sediakan kapal. Tapi kan sampai sekarang kita juga belum bikin itu field trip ke Natuna. Jadi pada dasarnya saya ingin menekankan tuh
Pemda tuh sangat berharap gitu supaya kita ahli-ahli geologi dari industri juga datang, tapi ya mungkin kita juga terkendala dengan segala macam. Jadi mohon diingat aja, Pemdanya di sana sangat mengharap kita ke sana. Mungkin saya lihat di sini juga ada bapak-bapak dari Pemda ya, mungkin bisa menyampaikan kembali. Nah, itu aja mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman Darman atas komennya dan masukannya sangat bagus. Kemudian mungkin Pak Andang kalau masih ada bisa memberikan komen kepada kita semua. Pak Andang, halo Pak Andang. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk partisipasi. Saya merasa perlu juga untuk partisipasi di sini karena yang pertama saya lihat masalah di Natuna ini kelihatannya timbul tenggelam, datang dan pergi, dan juga kelihatannya kita nggak begitu aktif sesuai dengan prinsip bebas aktif tadi. Kelihatannya bebas pasif di sana gitu. Ya. Bebas pasif, kecuali kalau ada provokasi apa tertentu, terus ada dorongan dari politik dalam negeri sembilan rupa sehingga akhirnya presiden harus datang ke sana, ada rapat di kapal waktu itu dan sebagainya. Tapi apa yang diungkapkan yang pertama saya mulai dari Pak Oki ini tadi menarik karena saya tertariknya ini geopark urusannya sama konflik perbatasan apa ya gitu. Kalau kita lihat, makanya saya mohon klarifikasi dulu dari Pak Oki. Saya udah tulis di chat. Apakah memungkinkan penerapan geopark yang basisnya itu geologi singkapan terestrial dilakukan area perbatasan yang relatif tidak ada pulaunya atau tanahnya di perbatasan yang konflik tersebut untuk dijadikan faktor bargaining, leverage untuk negosiasi, diplomasi, konflik perbatasan. Kalau geoparknya sendiri ada di Pulau Natuna besar atau pulau kecil di sekitarnya gitu ya, itu kan masalah utama perbatasan kita itu bukan di Pulau Natunanya, tetapi di area irikan antara 9 dash line dengan batas negara versi kita, yang mana areanya jauh di utara Pulau Natuna besar. Mana bisa geopark ini supaya masyarakat ini, soalnya saya lihat ada yang dari Pemda, dari peserta itu tadi yang absen itu tadi, supaya mereka nggak istilahnya, waduh asik nih geopark nih, nanti kita bisa negosiasi sama Cina, karena bagaimana bisa geopark di Pulau Natuna besar itu dapat membantu memecahkan masalah konflik perbatasan ini, kan jauh banget lokasinya nih. Jadi orang juga misalnya geowisata ya ke Pulau Natuna yang sebenarnya punya Indonesia nggak ada masalah, Cina nggak ngeklaim itu. Jadi kalau pengen tahu lokasinya saya akan share. Kebetulan saya cari file saya bisa share lokasi 9 dash line dihubungkan dengan Pulau Natuna. Kalau Anda bisa lihat sebenarnya kalau saya boleh share. Ya, memang sedikit. Ada, oke, saya coba share ya. Silakan. Nah ini dia. Kelihatan ini Pulau Natuna besar. Ya. Ini 9 dash line. Semua lihat garis ini saya kan. Ini adalah batas negara kita. 9 dash line ini. Nah, kalau kita geoparknya di sini, Pak. Turis datang ke sini, ini nothing to do dengan konflik perbatasan kita. Konflik kita itu di sini nih. Kalau mau lagi ini yang cadangan paling gede yang tadi dikatakan Pak Indra Badri terbesar di dunia, enggak juga. Yang terbesar di dunia satu field itu ada di Qatar, Pak, 900 TCF. Itu sekitar 20 kali lipatnya ini satu negara di Qatar itu. 20 kali lipatnya ini. Jadi 900 TCF untuk gasnya. Nah, kalau Anda bisa lihat ini ya. Di sini ini adalah yang paling besar yang sampai sekarang nggak bisa dikerjakan itu. Itu jaraknya itu ke perbatasan kita itu ada 11 km ke batas dengan Malaysia. Dengan 9 dash line itu punyanya
itu punyanya Cina kalau pakai 9 dash line itu. Nah ini masalah ini. Sampai sekarang itu secara enggak, Cina akan bilang ya itu daerah gua lah kayak gitu. Jadi mereka tenang-tenang aja lah ngawal kapal perangnya, ngawal kapal ikannya ke daerah sini. Makanya pada waktu 2016 kalau nggak salah itu kan Presiden sampai harus ke daerah sini untuk ke rapat koordinasi kabinet terbatas di kapal perang kan waktu itu. Iya. Gertak gitu bahwa kita serius soal mempertahankan ini. Jadi itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan Pak Oki klarifikasi gitu, sehingga saya khawatirnya nanti kawan-kawan yang di daerah, oke ini asik nih, kita pakai geopark di Natuna, ini bisa memecahkan masalah perbatasan. Menurut saya sebagian, bahkan mungkin Cina juga nggak peduli banyak turis di Natuna sini. Tapi kalau misalnya pulaunya ada di daerah kayak misalnya waktu itu Sipadan Likitan, nah itu baru kita penting untuk kehadiran geopark atau geowisata di situ. Tapi ini pulaunya jauh. Mungkin ada sekitar 400 kilo itu dari batas dash line-nya sendiri. Itu kira-kira Pak Oki. Kalau boleh dapat klarifikasinya. Terima kasih. Ya, mungkin saya bisa sedikit klarifikasi kenapa. Memang sebetulnya gini. Sebetulnya memang walaupun wilayah ini jauh Pak sebetulnya. Tapi kalau kita jalan-jalan seperti tadi Pak Darman tadi ya di Natuna kondisi dulu menggunakan kurikulum Malaysia gitu kan. Nah sebetulnya masyarakat saya waktu survei di Natuna dalam rangka geopark itu saya terkaget-kaget. Jadi banyak warga Natuna itu sepertinya nasionalisme itu kurang bagus gitu. Kenapa? Karena merasa merasa ditelantarkan lah oleh negara itu. Jadi begitu ditanya kalau misalkan Cina masuk Natuna gimana? Nggak peduli mau negara mana juga katanya gitu kan. Yang penting siapapun yang bisa mengurus kami ya kami mau saja gitu kan. Jadi seolah seperti itu. Jadi itu sebetulnya kemudian, dan itu sebetulnya terbaca oleh Kementerian Luar Negeri. Makanya pengembangan geopark yang ada dan Cina itu sebetulnya memang sekarang menggunakan yang NDL ini. Tapi sebetulnya kalau lihat histori lebih jauh, itu bisa masuk lebih ke dalam lagi. Mungkin sampai ke Bangka Belitung juga sebetulnya kalau melihat sejarah penguasaan Cina terhadap lautan yang ada di Lautnya Selatan termasuk ke Natuna itu sebetulnya yang sekarang aja yang dia kalau dilacak lagi bisa sampai ke Batavia bahkan ke Majapahit. Nah seperti itu kan itu. Jadi Kementerian Luar Negeri itu menangkap juga. Jadi sebenarnya sebagai antisipasi aja. Ya. Jadi setidaknya walaupun ini berjauhan, jadi pengembangan geopark ini sebetulnya dinasiasi itu yang paling semangat mengembangkan geopark Natuna. Sekarang kan geopark nasional saya tetapkan. Itu sebenarnya Kementerian Luar Negeri. Makanya waktu itu yang rapatnya sering di Kementerian Luar Negeri, dia sangat antusias sekali dengan geopark. Nah, kenapa sangat antusias? Ya setidaknya sebetulnya bukan mengantisipasi saja, mengantisipasi bagaimana masyarakat itu bisa diberi pemahaman tentang wawasan Nusantara gitu kan, dikuatkanlah wawasan Nusantara. Kemudian bagaimana pemerintah pusat hadir di sana dengan geopark. Jadi dengan geopark itu menjadi jalan memberikan stimulus kepada masyarakat Natuna untuk bisa berkembang. Nah, makanya pengembangan menurut saya sebetulnya dari sisi jarak memang tidak berkaitan, tapi dari sisi wawasan penguatan ketahanan gitu daerah perbatasan ya. Iya, karena sebagai daerah perbatasan gitu. Jadi harus dikuatkan lah. Kalau dengan apalagi dengan ada konflik gitu kan. Kalau misalkan militer tidak didukung oleh masyarakat, kan di sini menjadi Pulau Natuna Bunguran itu menjadi basis militer juga. Kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat kan repot juga. Nah, makanya salah satu pengembangan geopark itu arahnya itu bagaimana menyatukan semua komponen masyarakat masuk militer yang ada di Natuna.
gitu aja. Kalau kualifikasi saya sebenarnya lebih penguatan dari sosial, ekonomi, politik masyarakat Natuna. Itu. Oke. Kang. Jadi ini penting Pak Oki, karena saya lihat kawan-kawan dari daerah juga nantinya jadi, saya khawatir ini jadi salah interpretasikan. Jadi kalau kita bangun geopark di sana, bereslah urusan perbatasan itu, enggak juga gitu. Iya, itu si Padan Ligitan gitu kan. Padan Ligitan itu jelas kalau kita kembangkan geowisata di situ seperti Malaysia bikin gitu ya, mereka bisa klaim. Kalau ini kan ini memperkuat daerah halaman kita sendiri, kira-kira gitu kan? Iya, gitu Pak. Sampai sekarang klaim resminya dari Cina juga nggak sampai ke situ. Jadi itu aja saya mau konfirmasi supaya nggak kawan-kawan dari daerah atau yang lainnya juga nggak ngelihat bahwa this is the real solution of the. Nggak, ini memperkuat halaman kita sendiri. Kira-kira itu tambahan dari. Ya. Yang kedua, ya mumpung lagi masih ada di slide saya ini, masih kelihatan slide saya ya? Masih, silakan. Jadi ada beberapa, ini hasil dari Komite Eksplorasi Nasional waktu itu, dan itu sudah saya publish juga yang kemarin di Strategi Energi Luar Negeri Perbatasan. Sebenarnya ada bukunya ini. Jadi kalau Anda mau itu semua, ambil aja bukunya, itu gratis kok, di PDF kan. Itu ada tabelnya juga, tabel berapa banyak sih ada di situ, paling nggak 3 tahun yang lalu lah datanya ini. Itu kalau kita lihat, ini perbatasan Laut Natuna, ini blok ini ada blok-blok yang masih kosong. Ini Tuna, ini Northeast Natuna, bahkan blok Natuna yang ada gas paling besar ini sampai sekarang masih belum ada WK-nya, Pak. Begitu nggak ada wilayah kerjanya, ya nggak bisa diapa-apain, nggak dikontrol, nggak dimonitor. Jadi ini sekarang kalau nggak salah lagi dikerjain sama Pertamina untuk riset. Ya dari dulu nggak selesai lah, udah 50 tahun itu, dari tahun 70-an. Ketemu 3 gitu ya, ada gasnya. Sampai sekarang juga Exxon terus mundur 2005, tapi belum selesai juga. Jadi memberi gambaran kepada kawan-kawan yang lain yang ikut di sini. Jadi ini ada beberapa blok gitu yang ada kosongnya juga gitu. Ya mungkin karena tinggian dan sebagainya. Cuman ada juga kosong itu karena tidak ada data. Jadi saya pengen tunjukkan, dan ini data ini sumber daya ini yang ada di sini tadi dituliskan dari IHSE kalau nggak salah tahun 2017 oleh Pak Mehmet gitu ya. Tapi ini data dari internal Pertamina, internal dari SKK Migas 2017, dan ini data pemerintah dan itu publish ini sebenarnya untuk 2017. Mungkin sekarang belum belum ada terbaru. Terus khusus untuk daerah ini daerah utaranya, terus nah ini daerah selatannya dari perbatasan itu tadi. Ada North Sokang, itu ada lapangan juga daerah gitu ya. Terus ini ada punyanya punya Malaysia. Di sini ada Isokang gitu ya. Ini ada South Sokang. Itu semua itu sedang dikerjakan, tapi ya karena tidak terlalu banyak data di situ, jadi nggak rame gitu. Nah, salah satu usulan di dalam kebijakan energi luar negeri, khusus di perbatasan, itu usulan dari Komite Eksplorasi waktu itu, usulan saya di Dewan Energi waktu itu dengan buku putih yang kemarin dikeluarin 2019 untuk kebijakan energi luar negeri, ya pemerintah harus yang pertama menggiatkan ke survei di sana. Jadi membuka itu daerah itu untuk banyak survei dari multi client company, dari seismic company, buka aja di sana supaya mereka punya datanya, kita itu hak negara kan, sekaligus dipasarkan. Yang kedua adalah kalau mau bikin blok di situ, bikin dengan pertimbangan ekonomi nomor 2, keamanan nomor 1. Artinya apa? Kalau perlu negara sih splitnya jadi kecil gitu. Jadi kecil, tapi yang penting ada kegiatan di sana atas nama Indonesia. Itu penting itu. Jadi selain itu juga pada waktu di Komite Eksplorasi kita juga bikin konsep bagaimana mengembangkan yang namanya ini Natuna D Alpha ini waktu itu. Sekarang udah bukan apa namanya Natuna atau apa gitu. Untuk dicari gasnya ditarik ke Pulau Natuna besar, kemudian ditarik lagi ke Kalimantan Barat. Banyak konsep-konsep itu. Cuman sampai sekarang mestinya Kemenko Maritim Invest itu yang aktif di situ. Sayang sekali nggak ada wakilnya di sini, tapi itu mestinya kita
nanya pertanggungjawaban mereka sampai sekarang kayak gimana nih selama 3 tahun terakhir itu tentang konsep pengembangan Natuna sebagai kegiatan strategis baik ekonomi maupun ini, karena perintah presiden kembangkan perikanan waktu itu. Migasnya piye sampai sekarang kok nggak kedengeran suaranya gitu. Saya perikanan mungkin nggak begitu ini ya, tapi migas saya juga nggak dengar apapun terjadi di situ. Kira-kira itu. Jadi terus tambahan lagi yang keempat terkait dengan area ini, dengan perbatasan dengan Vietnam, kalau nggak salah premier di sini nantinya gasnya dan minyaknya itu akan di Vietnamkan lah, bukan di Indonesia kan. Itu yang saya tahu, tapi apa strategi kita besar tentang itu gitu, apakah kita ngalah untuk barang kita atau jatah kita ke Vietnam nanti ada kita nggak tahu. Makanya saya lihat sih ini politik kita bebas tapi pasif kelihatannya, paling nggak pasif ke masyarakat, ke kita, ke stakeholder, nggak ada beritanya gitu, sehingga bagus juga ini ada acara kayak gitu dari IAGL maupun dari Mageti untuk mengingatkan kembali ke pemerintah. Tapi sayang yang bertanggung jawab yaitu Pak Ridwan Jamaluddin, kemudian kawan-kawan Kemenko Marifest juga nggak bisa hadir gitu. Harusnya dijadwalkan lagi supaya mereka mengupdate kita tentang ini semua. Kan mereka kerja pakai pajak kita nih. Kita pengen tahu di negara kita aman nggak nih dijaga sama Kemenko Maritim Invest di situ. Apa aja kegiatannya? Kira-kira itu. Makasih. Mageti bikin pernyataan lagi dong. Oke, terima kasih Pak Andang ya atas masukannya ya. Jadi ternyata kita memang tidak bukan punya paling besar cadangannya ya di dunia, tapi salah satu penyumbang terbesar migas di dunia. Kalau saya lihat catatannya memang kalau dari catatan SDM itu kalau gas 144 ribuan ya kaki kubik. Kemudian ada cadangan terbukti itu sekitar 101 ribu ya. Kemudian ada cadangan potensial sekitar 42,8. Ya itu sebagai data yang kami tangkap. Kemudian mungkin masih ada data-data yang baru seperti yang diterbitkan oleh SKK Migas. Nah, mungkin kita perlu mengacu kembali. Tapi kalau menurut di internet ya Indonesia ini hebat ya, paling besar cadangannya katanya ya. Nah itu mungkin ada yang lain untuk memberi komen, silakan. Mungkin dari Kepri ada beri memasukkan kepada kita semua sebagai masukan, informasi atau harapan, silakan Pak dari Kepri. Pak Asep. Pak Asep, oke. Pak Asep, ya. Atau dari Kepri dulu? Ada di Sparbud atau dari mana tuh? Pak Asep. Itu ada Pak Asep tuh. Enggak, Pak Idra mohon izin. Pak Oki. Ya, ini orangnya nih. Ini yang terlibat nih. Enggak. Silakan Pak Asep. Sedikit memberikan jawaban ke Pak Andang. Tadi Pak Andang kurang puas rasanya untuk jawabannya. Jadi, ya, ada Pak Asep. 2017-2018 kita diundang Kemlu untuk mendukung terkait program di sana. Ada namanya Small Island Development Initiative, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dikatakan Pak Andang itu betul. Jadi Lipadan Sigetan itu kenapa bisa lepas? Karena tadi ada pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Indonesia. Jadi kebanyakan adalah Malaysia yang ada di sana. Sehingga kekhawatiran dari Kemlu pada saat itu adalah harusnya Indonesia punya peran di sana dengan pembangunan berkelanjutan lagi, membangun Natuna seperti itu. Nah, kekhawatiran lebih tadi masalah Diopak kenapa? Karena yang dikhawatirkan oleh Kemlu itu saat ini kan Natuna tuh Tiongkok tuh sangat aktif membangun hybrid island Pak. Jadi karang-karang itu dibangun oleh China, kemudian beberapa dijadikan jadi pangkalan militer mereka gitu, termasuk yang seperti Island, kemudian Mischief tahun 1975 dekat Filipina itu yang konflik dengan Filipina. Jadi sampai saat ini terus hybrid island tersebut. Nah, antisipasi dari Kemlu sekarang memang klaim dari
pulau terjauh, pulau terdekat dari Tiongkok itu tidak nyampe 9 dash line gitu. Tapi dikhawatirkan ketika karang-karang yang ada di Laut Cina Selatan itu dibangun oleh China, nah kemungkinan mereka akan mengajukan klaim baru, bukan 9 dash line lagi, dan mungkin berapa lain lah gitu yang memungkinkan Kepulauan Natuna bisa masuk ke daerah yang diklaim oleh Tiongkok. Jadi saya pikir alasannya seperti itu waktu itu kan Kemenlu, dan peran kita dari geologi apa nih, yaitu ya kita mengembangkan warisan geologi untuk pengembangan berkelanjutan, ya salah satunya dengan menetapkan menjadi geopark nasional. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah diharapkan dengan pengembangan geopark nasional itu pembangunan berkelanjutannya di sana, pembangunan ekonomi segala macam bisa berkembang gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi ada alasannya kurang lebih seperti itu. Jadi sampai saat ini kalau saya lihat baca-baca ya, mungkin negara-negara di Asia itu tidak kompak waktu seperti tahun 1975 ketika klaim China pertama terhadap Asia. Jadi Tiongkok dengan obornya itu dia dengan pinjaman-pinjaman ke beberapa negara ASEAN menyebabkan negara-negara di Asia yang berkonflik di Laut China Selatan itu seakan-akan berjuang sendiri kan, Filipina berjuang sendiri, kemudian juga Thailand berjuang, Vietnam berjuang sendiri gitu. Jadi karena kenapa? Karena yaitu Indonesia termasuk yang juga banyak pinjaman dari China, jadi ya juga tentunya akan sulit untuk bergaining tadi masalah itu. Tapi saya pikir dengan adanya geopark, setidaknya tadi harapannya ada legacy di sana bahwa geopark itu adalah milik Indonesia, kurang lebih seperti itu. Kemudian pengembangannya dilakukan oleh Indonesia, tidak seperti Sipadan dan Digitan, kurang lebih seperti itu yang akhirnya juga lepas dari Indonesia gitu. Jadi kalau saya boleh teruskan seperti itu Pak Andang. Iya, sip. Pas ada. Bukan, saya udah tahu itu Pak. Tapi saya pengen ini jadi publik gitu loh, sehingga orang juga tidak over expecting the thing, bahwa ini adalah soft diplomasi penting. Jadi mereka juga harus tahu 9 dash line-nya mereka itu di mana, kemudian karang buatannya di mana dan sebagainya gitu. Jadi ini jadi penting supaya ini kalau ditangkap wartawan aja langsung geopark, cara untuk menyelesaikan masalah perbatasan, semuanya udah. Jadi itu penting, itu harus ada slide-slide yang nunjukin itu sehingga masyarakat tahu bahwa kita geopark di Natuna itu penting untuk soft diplomasi gitu loh. Tapi bukan di area konfliknya itu sendiri. Nggak sama dengan Sipadan Ligitan, kira-kira itu. Makasih. Siap Pak Andang, makasih. Makasih Pak Indra. Satu lagi nih, kita mesti dengar dari Kemenko Marinvest ini. Harusnya ada wakilnya ini. Nah, ada di Dispar Natuna tuh. Pak Indra tuh dari Pak Dispar Natuna tuh baru dimasukkan. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ya, saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Ya, Hardinansah Pak. Ya. Halo, kemarin Pak Presiden kan udah 3 kali ke Natuna Pak. Jadi pada tanggal 26 Juni kalau tidak salah saya 2016 itu kan ada rapat terbatas Pak. Jadi khusus rapat percepatan pembangunan Kabupaten Natuna Pak. Jadi pada saat itu, halo Pak, dengar Pak? Halo? Ya, mangga. Jelas Pak, jelas. Silakan. Jadi kan pada saat itu Pak Presiden sudah mencanangkan 5 pilar percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna. Jadi pilar pertamanya adalah percepatan pembangunan di bidang hankam. Yang kedua itu percepatan pembangunan di bidang perikanan. Kemudian yang ketiga bidang pariwisata. Yang keempat itu migas. Yang terakhir adalah lingkungan hidup, Pak. Nah, jadi sebetulnya kami masyarakat Kabupaten Natuna dan pemerintah daerah Kabupaten Natuna sangat antusias dan menyambut baik. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Andang Bahtiar, jadi realisasinya itu seperti apa sebetulnya Pak? Kemudian Kemenlu juga ada rapat Pak khusus membahas
untuk percepatan pengembangan Geopark Natuna, Pak. Di Bandung pada saat itu, Ibu Profesor Mega juga hadir pada saat itu, mewakili Natuna, presentasi mewakili Natuna, Pak. Jadi pada saat itu dari Kemenlu sudah studi banding, Pak, ke Guam dan Hawaii, bahwa Natuna itu akan dijadikan terintegrasi 3 hal. Yang pertama itu adalah HANKAM, pertahanan keamanan, kemudian yang kedua itu adalah perikanan, yang ketiga itu adalah pariwisata. Jadi Natuna mau dijadikan seperti Guam dan Hawaii. Kemudian terakhir kami, Pak, pada bulan Juli ini, sebetulnya pada tanggal 31 Juli kemarin, kami didorong untuk menuju global, jadi kami menuju ke Geopark Global UNESCO, Pak. Tapi kami kan hanya dibiarkan begitu saja, Pak, dengan keterbatasan anggaran, kemudian SDM yang kami punya, kemudian hal-hal lain juga, Pak. Jadi kami belum mampu, Pak. Jadi ibaratkan kami ada di ujung pelabuhan, kami didorong, lu bisa berenang apa enggak? Kalau enggak bisa berenang, ya lepaslah kami, Pak. Jadi kami berharap juga dari pemerintah pusat, ya betul-betul inilah Pak, memperhatikan kami. Jadi jangan kami kan ini Pak, kalau kami ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional itu sebetulnya top down, Pak. Tidak seperti Belitung, kemudian daerah lainnya itu bottom up. Jadi komunitas di masing-masing geosite itu sudah ada, Pak. Sudah jadi dan mereka sudah beraktivitas. Sedangkan Natuna ini kita top down, jadi komunitas di masing-masing geosite itu belum tumbuh dan berkembang, Pak. Hal ini disebabkan karena kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna itu masih sangat terbatas, Pak. Karena aksesibilitasnya masih terbatas, kemudian amenitasnya masih terbatas. Kami cuman punya amenitas ini saja, Pak, atraksinya saja, Pak. Nah, jadi kami berharap sehingga kami tidak mampu belum diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark pada 31 Juli kemarin, Pak. Nah, jadi kami perlu perhatian yang seriuslah dari pemerintah pusat. Nah, jadi sehingga betul-betul geopark ini mampu untuk konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan, Pak. Nah, jadi Bapak sampaikan bahwa memang Natuna itu sangat strategis. Jadi kami pun ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional itu mungkin lebih dari geopolitisnya, Pak. Nah, jadi kami berharap sekali lagi tolong bantu kami. Jadi Natuna diberlakukan khusus lah, Pak. Kalau betul-betul Natuna itu dianggap betul-betul letaknya sangat-sangat geostrategis dan geopolitis. Mungkin dari kami itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil dari Kepri ya. Sekarang kita sudah menangkap apa yang diharapkan dari Pemda. Nah, sekarang kita akan komen lagi dari Ibu Profesor Mega ya. Fatimah yang terlibat juga di dalam geopark baik nasional maupun internasional. Silakan Ibu Mega. Ya, makasih Pak Indra. Ikut nambahin dikit ya infonya mungkin biar silakan. Yang di Natuna juga semua yang ikut di webinar ini juga paling tidak sedikit tahu juga update-nya. Tadi beberapa sudah disampaikan Pak Oki, Pak Asep, maupun Pak Endarsyah ya yang dari mewakili pemerintah daerah dan juga badan pengelola dari geopark itu sendiri ya. Nah memang seperti tadi disampaikan Pak Asep, kalau untuk Natuna itu kan dulu memang yang menginisiasi sendiri memang dari Kemlu ya, Kemlu karena tadi masalah geopolitik ini gitu ya, jadi perbatasan itu mungkin salah satu model soft diplomasi yang dilakukan Kemlu untuk pendekatan atau maksudnya lebih kepada rekognisi nantinya itu sebetulnya tujuannya bahwa dengan dibikinnya atau ditetapkannya nanti Natuna ini sebagai geopark, apalagi sampai ke tingkat UNESCO, artinya keberadaan wilayah kawasan di Kepulauan Natuna ini sudah diakui oleh dunia begitu, seolah-olah begitu ya kesan tujuannya dulunya. Makanya
waktu di awal memang pembentukan Geopark Natuna itu karena kita dulu sangat cepat-cepat supaya penetapan nasional, memang baru di pulau besar saja, di Pulau Bunguran besar ya kawasan Geoparknya. Nah, seiring dengan perjalanan persiapan, memang tahun lalu itu kita sudah pernah mengundang dari Kemlu sendiri yang mengundang langsung dari Presiden UNESCO Geopark ke Natuna begitu ya. Dan kita sampaikan kalau Geoparknya hanya sebatas kepulauan ini, sementara yang pulau-pulau yang lain sekawatan Kabupaten Natuna ini belum di-include ke dalam kawasan Geopark gitu ya. Memang kita tidak mengangkat isu geopolitik ini sebagai alasan membuat Geopark ya, karena nanti itu pasti akan ditentang habis gitu kalau kita mengangkat tema ini sebagai isu geopolitik ini untuk menetapkan Geopark, karena kalau Geopark di UNESCO nanti tidak ada hubungannya dengan geopolitik begitu ya, sehingga isu itu sebetulnya tidak diangkat begitu. Tapi yang kita angkat adalah untuk mengangkat perbatasan negara di perbatasan, di wilayah perbatasan, nah itu yang diangkat, sehingga kemudian waktu itu Pak G. Martini sebagai Presiden UNESCO Global Geopark ini mengusulkan atau menyarankan kepada kita kalau Natuna akan mengajukan Geopark UNESCO, yang diajukan itu tidak hanya kepulauan besar ya, tapi tadi se-Kabupaten Natuna. Jadi artinya pulau-pulau kecil sampai pulau yang terluar pulau laut yang hampir di Laut Cina Selatan di sana itu di paling ujung dekat ke Spratly Island itu masuk ke dalam kawasan gitu ya. Sehingga perbatasan itu seluruhnya nanti masuk ke dalam kawasan Geopark Natuna gitu nanti. Jadi harapannya tadi dengan keberadaan Geopark ini existing diakui oleh UNESCO juga, sehingga orang tahu gitu, oh di sana itu ternyata wilayahnya Republik Indonesia begitu. Itu sebetulnya tujuan utama mengembangkan Geopark Natuna di sana tadi, tapi dari pendekatan soft diplomasi. Sambil di sisi yang lain seperti tadi disampaikan Pak Haidenansyah bahwa sesuai dengan arahan Presiden yang dikembangkan di sana itu adalah kan Natuna ini sekarang sudah mulai bertahap dibangun menjadi base militer gitu ya kurang lebih. Jadi 4 angkatan itu ada semua di sana. Sampai pelabuhan untuk kapal selam pun sudah ada, begitu pangkalan kapal selam itu di sana sudah ada begitu ya. Kemudian untuk yang militer udara juga sudah ada bandara Presiden Rajatnya gitu, dan perlengkapan untuk militer yang lain itu di sana sudah dibangun gitu. Makanya dulu ada inisiasi dengan mengembangkan Geopark Natuna ini nanti ke depannya ya bisa berperan atau berfungsi seperti tadi disampaikan Pak Haidenansyah. Jadi bisa seperti Guam yang menjadi base militer begitu, atau seperti Hawaii yang juga jadi base militer tapi juga industri pariwisatanya sangat berkembang dengan baik begitu dan jadi aman gitu. Jadi orang akan takut secara militer begitu ya, maksudnya secara dari perbatasan negara-negara lain itu paling tidak oh iya Indonesia ada di situ begitu, sehingga orang takut untuk datang ke sana. Nah, itu mungkin salah satu pendekatan yang kita lakukan melalui soft diplomasi ini versinya Kemlu begitu ya. Sehingga pemerintah daerah ini memang tahun lalu Kemlu sangat menggebu-gebu untuk mendorong mereka, tetapi tadi karena berbagai keterbatasan mungkinnya dari pihak Pemdanya sendiri maupun dari kementerian lain terkait, mungkin dari pusat belum banyak berinteraksi di sana. Tapi sih harapannya, karena tahun ini tadi memang sangat di-push Natuna untuk bisa masuk ke UNESCO, tapi karena berbagai keterbatasan jadi tidak bisa. Nah, harapannya di tahun depan Natuna ini sudah bisa diajukan, tapi dengan catatan dalam 1 tahun ini dukungan dari berbagai pihak betul-betul mendukung ke Natuna ini gitu untuk mencapai tadi tujuannya bisa diajukan ke UNESCO. Dan ini sebetulnya sudah masuk juga di dalam rencana aksi nasional di Bappenas itu sudah ada, di dalam RPJM nasional itu sudah masuk bahwa salah satunya adalah Natuna ini masuk menjadi prioritas untuk pengembangan melalui program di dalam RAPJN itu gitu ya. Nah, jadi harapannya di tahun depan, mungkin kalau tahun ini kemarin sebetulnya dari Kementerian Pariwisata juga sudah mentargetkan membuat master plan untuk Geopark Natuna di tahun ini. Tapi karena ada COVID itu anggarannya menjadi tidak bisa diwujudkan karena teralihkan untuk refocusing begitu ya, sehingga program pembuatan master plan Geopark juga menjadi batal. Nah, harapannya di tahun depan mungkin kembali sudah normal, program-program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Jadi sebetulnya tadi memang kita jauh dari 9 days line itu ya yang diperbincangkan soal geopolitiknya. Tapi paling tidak kita tadi ingin memperlihatkan bahwa Indonesia itu ada di sana, hadir di sana sampai pulau yang paling terluarnya, terutama pulau laut itu gitu yang memang saling berbatasan. Nah, memang yang sekarang menjadi kendala untuk menarik batas Geopark di UNESCO ini sekarang menjadi trending.
Geopark Island ya. Jadi untuk kepulauan negara negara yang punya kepulauan-kepulauan itu menjadi trending di UNESCO untuk menjadi geopark. Bagaimana mengembangkan geopark dengan islands gitu ya. Nah ini salah satunya yang kemudian kita juga mengajukan di tahun ini itu Maros Pangkep, karena juga sebagian dari yang diajukan adalah islands gitu ya. Nah tadinya makanya kenapa Natuna menjadi fokus yang paling pertama sebetulnya diajukan prioritasnya untuk diajukan, karena ini menjadi trending topik juga di UNESCO-nya begitu ya. Tapi tadi harapannya dengan pengakuan ini semua nanti, nah itulah kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu eksis gitu, sehingga negara-negara lain pun harapannya bisa mengapresiasi atau menghargai batas landas kontinennya Indonesia gitu, minimal sesuai dengan yang sama-sama disepakati adalah dengan UNCLOS tadi gitu. Itu mungkin yang menjadi patokan kita bersama. Hanya tadi yang menjadi kendala di kita, mungkin dari kami yang membantu di Natuna ini adalah menarik batas. Sampai mana? Karena sampai hari ini pun dari Kemlu sendiri pun belum mengeluarkan batas resmi semana batas laut terluarnya Indonesia di bawah Natuna ini begitu ya. Sampai sebatas yang mana? Apakah yang 200 mil zona laut itu atau yang mana? Itu belum ada dikeluarkan secara resmi batas Kabupaten Natuna ini sendiri untuk wilayah lautnya ya. Nah itu mungkin menjadi kendala kita karena kemarin usulan dari Pak G. Martini ini batas yang termudah untuk menentukan sebuah geopark adalah batas geografis, administratif gitu ya, administratif, apakah administrasi terkecilnya mau kecamatan, mau kabupaten. Nah kita karena Natuna tadi pisah-pisah pulau, maka yang diambil adalah batas kabupaten. Nah tadi kalau batas kabupatennya belum fix, memang agak sulit gitu. Paling pun kalau mau kita ambil, ya batas terluarnya minimal dari batas terluar laut. Laut di paling ujung Pulau Natuna, Kepulauan Natuna ini seberapa? Nah, misalkan kita ambil 1 kilo batas terluar lautnya, itu saja yang menjadi batas geoparknya. Nah, kurang lebih mungkin sementara itu yang akan didelineasi. Hanya nanti menjadi kesulitan tadi untuk pengembangannya adalah apa? Transportasinya. Karena antar pulau itu sangat jauh, sangat luas begitu ya. Sementara moda transportasi yang lautnya itu masih belum optimal lah di sana, masih belum optimal. Jadi misalkan yang dari Jakarta pun kapal-kapal PLNI itu hanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, sangat jarang gitu. Jadi kalau untuk nanti ke depannya menjadi destinasi wisata pun menjadi sulit kalau tidak ada dukungan dari pemerintah pusat. Apalagi bandara, misalkan sekarang bandaranya kan hanya bandara TNI ya. Jadi kalau weekend malah tutup bandaranya kan, gimana wisatawan akan datang kalau bandaranya tutup di weekend begitu kan. Dan hanya baru ada satu nih yang formal, hanya Lion. Ada Sriwijaya itu juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu kan, penerbangan ke sana. Nah itu mungkin menjadi kendala teman-teman di Natuna ini, mau maju, kok maju disuruh maju, tapi yang dukungan pusatnya ini masih maju mundur gitu, kesannya seolah-olah begitu. Itu mungkin sementara yang bisa saya tambahkan, paling tidak mungkin mudah-mudahan. Di sini juga saya kira tadi ada teman-teman dari Kemenkominfo ya, mungkin nanti bisa menambahkan juga tentang rencana pengembangan dalam segi geoparknya sendiri ya. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Bu Profesor Mega sudah memberikan saran dan komennya pada hari ini. Ternyata memang masih ada kesenjangan ya antara di daerah dan di perkotaan. Kemudian ini harapan kita harus bisa didorong dan harapan kita pemerintah segera bisa mewujudkan cita-citanya untuk kesejahteraan masyarakat di Natuna. Mungkin masih ada yang akan memberikan komen. Pak, izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Silakan Pak dari Menkopas ya. Ya, silakan. Pak Gunadi dari Menkomar. Saya lihat ada Pak Gunadi. Pak Gunadi, masih ada Pak Gunadi, silakan. Dua patah kata. Sharing, untuk sharing di sini buat Mageti, Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia yang sedang gencar-gencarnya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang geologi dan geologi tata lingkungan. Nah, silakan Pak Gunadi kalau masih ada. Atau yang lain silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit ya. Karena waktu sudah kita rencanakan sampai jam 3. Ini sudah melewati.